Nyuwun kawigatosanipun sederek-sederek sedaya. Monggo yang agak menjauh bisa bergeser di yang teduh sini atau naik saja juga bisa. Nanti sebentar lagi di situ panas. Ini sekalian kita menunggu karena ada baki besar yang ketinggalan. Kita tidak bisa mengabaikan itu karena memang sudah menjadi dawuh Kanjeng Sultan Agung dan Kanjeng Ratu Batang untuk membawa baki keemasan. Jadi bagi keemasan bisa bahannya tembaga, kuningan juga bisa. Itu sebagai perlambang atau sebagai cara berkomunikasi sekaligus memuat maksud dan tujuan. Kuning emas itu disimbolkan sebagai Mas Picis atau kalau dilanjutkan ya Mas Picis Rojo Brono. Jadi harta karun, harta benda. Kenapa Kanjeng Sultan Agung dan Kanjeng Ratu Batang memberikan dawuh untuk membawa baki kuning emas? Itu karena seperti yang beliau sampaikan langsung, Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang, dan mungkin nanti Sagung Poronoto ingkang nderek sumare wonten ing Pajimatan Agung Imogiri berkenan untuk memberikan doa restu, sawab, kekuatan kepada kita semua, kepada sedulur-sedulur yang saat ini bisa rawuh ikut serta maupun yang derek ulu bekti tapi tidak bisa ikut marak sowan, dan siapapun yang berkenan untuk nyambung rasa dari rumah masing-masing juga menghaturkan atau membuat pisungsung sesaji. Walaupun memang tentu saja kita lebih merasa mantep golong gilik ketika kita bisa ikut marak sowan langsung di sini. Dan perjuangan panjenengan dari rumah berangkat sampai di sini tentu saja banyak cerita dan pengalaman. Karena biasanya untuk setiap perintah leluhur makin berat, makin tinggi tatarannya, levelnya, atau sesuatu yang akan diberikan itu makin tinggi, makin besar. Nanti yang namanya tantangan dan godaan itu juga akan semakin besar dan makin berat. Mulai dari badan sakit yang nggak karuan, yang sekiranya merasa tidak bisa ikut datang, atau ada kendala yang lain, biasanya godaan yang bersifat menggiurkan sekali, yang datang ketika panjenengan sudah mulai menyatakan saya akan ikut marak sowan. Nah, mulai detik itu ketika panjenengan sudah meniatkan dalam diri untuk ikut marak sowan, mulai detik itu pula godaan gangguan itu akan muncul. Ini ibaratnya kalau dalam wayang itu peran dari Bathara Antogo yang njajal atau memberi cobaan kepada para kawula yang sedang melakukan prihatin tirakat, apakah memang benar-benar bisa lulus apa tidak. Kalau tergiur godaan, kalau mundur karena ada halangan, ya berkah agung itu nanti tidak jadi panjenengan terima, dapatkan dari para leluhur. Kalau godaan atau gangguan yang sifatnya menggiurkan itu biasanya setelah panjenengan menyatakan untuk ikut serta marak sowan, tiba-tiba ada klien, relasi, atau siapapun yang menawarkan suatu kesempatan, entah itu bisnis, usaha, yang seolah-olah itu menggiurkan sekali. Dan tepat pada hari pelaksanaan dawuh itu. Jadi misalnya di antara panjenengan ada yang tiba-tiba, wah hari ini tanggal 18 ada meeting, ada pembicaraan proyek yang menggiurkan sekali. Nah, ketika panjenengan mengikuti godaan yang menggiurkan itu, bisa dipastikan 99% hasilnya adalah song. Dan ini sudah pengalaman berpuluh kali kita melihat, Romo melihat, dan di sini juga ada ini KKS lama yang cukup matang dalam hal pengalaman terkena godaan seperti ini. Saya tidak akan menyebut, tetapi beliau yang bersangkutan sudah menatap saya dengan tajam matanya. Jadi saya nggak berani menyebut ya. Ini semua pada meneliti siapa nih yang melihat Romo tajam menatap. Tapi bagus sekali ya, karena pengalaman seperti itu kalau tidak ada, kita alami sendiri, ya kapan kita bisa percaya, kapan kita bisa benar-benar membuktikan bahwa ya memang seperti ini realitasnya. Semakin tinggi prestasi yang akan diraih, semakin tinggi prestasi yang akan atau penghargaan yang akan kita terima, pasti perjuangannya juga semakin berat. Maka panjenengan yang bisa lulus sampai di sini hari ini setelah menyatakan akan nderek
marak sowan, ya panjenengan termasuk yang bisa dikatakan orang-orang yang tangguh, lahir batin tangguh. Dan orang-orang yang tangguh lahir batinnya itu ya yang pantas dan layak untuk mendapatkan penghargaan, apresiasi yang besar dari para leluhur untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua, untuk panjenengan semua. Jadi untuk ke depan panjenengan bisa menjadikan pengalaman-pengalaman seperti ini sebagai pegangan yang berharga. Jadi ingat, ya kata Papu itu nanti akan ada tantangan. Ya memang benar, nanti panjenengan akan senyum-senyum sendiri. Wah ya ternyata benar, banyak tantangan yang menggiurkan. Siapa kira-kira yang mengalami tantangan yang menggiurkan? Coba angkat jari, angkat tangan coba. Ojo isin mengdo guyu. Ya untuk hari ini sajalah. Dan itu kalau panjenengan turuti tantangan yang sangat menggiurkan seperti itu, ya nanti setelah sore hari, malam, atau besok, panjenengan baru sadar ternyata semua itu hanyalah fata morgana. Dan akhirnya menyesal, kenapa kemarin tidak ikut, sudah bertekad saja berangkat, mengabaikan semua yang berupa iming-iming itu. Itu kalau yang berupa godaan yang menggiurkan. Belum lagi gangguan godaan yang sifatnya itu benar-benar menekan, misalnya keadaan badan yang sakit, ya. Ini saya percaya ini banyak yang sebelumnya merasakan sakit. Coba jari angkat tangan, coba yang merasa sakit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ternyata banyak yang sakit ya. Sekarang Romo mau tanya, itu kan tadinya sakit ya, sejak kapan merasa segar bugar? Sejak masuk di komplek ini? Kenapa bisa? Heran nggak? Minum jamu atau pil apa? Enggak. Sik do mesem-mesem ya mengalami ning isin. Ya, tapi ya seperti itulah kenyataan faktanya. Tapi ini pengalaman ini bisa bagus sekali kita bahas, kita omongkan di sini, karena ya dengan pengalaman seperti ini kita akan makin dewasa, makin bijaksana, dan makin mateng, makin teguh laku spiritual, karena sudah makin pinter atau pandai membaca situasi kondisi seperti apa yang menjadi tantangan, gangguan dalam menjalani laku prihatin. Nah, ini kalau soal kata-kata laku prihatin jangan salah nggih, karena Romo masih sering melihat itu istilahnya itu lelaku. Lelaku itu orang mau meninggal itu bersih-bersih diri atau sesirih. Nah, jadi orang yang mempersiapkan diri akan meninggal itu namanya lelaku. Itu terjadi pada apapun, bahkan tidak hanya manusia tapi juga kadang binatang ada lelaku. Jadi persiapan orang kalau mau meninggal, dia sadar dan sukmo sejatinya memerintahkan untuk melakukan itu, bersih-bersih diri. Ada yang mandi, minta dimandikan, ada yang buang ini apa, air besar, air kecil, pokoknya semua ya bersih-bersih, terus minta semuanya rambut dipotong, dirapikan, dan minta maaf ke banyak orang, kemudian minta membagikan apa yang masih dia miliki ke siapapun. Itu bisa menjadi gambaran lelaku sesirih atau lelaku orang mau meninggal. Jadi nanti kalau mengistilahkan lagi, maksudnya jalan spiritual prihatin itu ya cukup laku tirakat, ya. Laku tirakat itu yang tepat seperti itu. Laku tirakat ini ya intinya isinya berupa prihatin. Prihatin itu perih ing batin, perih ing ati. Kenapa kita ngelakoni perih ing batin, perih ing ati? Ya artinya kita itu ngelakoni tantangan dalam kehidupan ini, meniti jalan yang terjal menanjak itu kan perih, ya capek, ya ngos-ngosan, ya haus, ya lapar, itu kan digambarkan sebagai perih ing batin, perih ing ati. Tapi kalau semua itu bisa panjenengan lakoni, orang yang mendaki gunung setelah sampai ke puncak, nah itu baru panjenengan merasakan sebagai anugerah yang luar biasa. Nah sekarang kalau yang harus kita waspadai, ya, yang harus kita waspadai, jangan sampai nanti ini panjenengan alami atau menimpa diri panjenengan itu wong menjalani laku prihatin, contohnya sebagai pelaku spiritual Jawa, ya, atau pelaku kejawen, atau apapun, tidak hanya
pelaku spiritual Jawa, tapi spiritual apapun itu kadang yang menjadi titik lemah paling sering kita saksikan itu mengalami kejenuhan atau jeleh. Ini ada yang masih baru, yang masih awal, kelihatan semangat banget ya. Setiap kali ini bisa hadir. Tapi itu belum tentu akan konsisten. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan belum tentu panjenengan konsisten. Ada yang setelah meraih hidup yang lebih enak, yang lebih makmur, kemudian punya banyak alasan. Oh, saya lagi sibuk ini, sibuk itu. Ini nggak bisa meninggalkan karena ini saya sudah janjian kepada orang. Oh, ini setelah saya rencana tadinya ya mau ikut, tetapi kok kemudian ada klien yang sangat potensial dan penting mengajak untuk membuat MOU. Nah, itu banyak sekali tantangan, hambatan seperti itu akan terjadi sehingga orang-orang yang tadinya sudah meraih kemakmuran menjadi kendor karena alasan itu tadi. Dan kalau panjenengan melakukan hal seperti itu biasanya nanti akan mulai progresnya itu akan mulai berubah menjadi landai terus kemudian turun kalau panjenengan lakukan. Ada lagi yang merasa udah setahun 2 tahun kok masih monoton, masih flat, masih datar terus, ini kenapa kayaknya nggak ngefek, kemudian nyalain ke leluhur. Ini saya sedang menderita sekali, sedang diantem kanan kiri depan belakang kok leluhur sepertinya cuek. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, orang yang seperti itu kita kategorikan sebagai orang yang gagal memahami kebijaksanaan hukum alam. Padahal hukum alam itu kan berlaku sangat adil, maha adil. Orang yang gagal memahami hukum alam itu artinya ya tidak mampu nggayuh kawicaksaning Gusti. Jadi jangan sampai panjenengan mengalami seperti itu. Gagal nggayuh kawicaksaning Gusti. Panjenengan gagal memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Gagal paham, akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, buruk muka, cermin dibelah. Kadang orang nggak menyadari bahwa selama ini permintaannya sangat tinggi, muluk-muluk banget. Tetapi bekalnya, kepantasannya itu masih jauh. Panjenengan punya harapan cita-cita yang sangat tinggi, tetapi modalnya kurang, dharmanya kurang, tirakatnya kurang, masih sebagai pemula atau magang laku sudah mengharapkan yang terlalu muluk. Setahun 2 tahun belum cukup, karena harapan yang sangat besar, modal yang Anda kira setahun 2 tahun cukup ternyata belum cukup. Akhirnya selama 2 tahun 3 tahun itu belum ngefek. Nanti akan terwujud apa yang menjadi cita-cita harapan itu setelah ngelakoni laku spiritual selama 5 tahun atau 7 tahun. Tetapi panjenengan baru 3 tahun sudah mengambil prematur conclusion. Jadi kesimpulan dini itu yang akan menggagalkan usaha panjenengan ketika salah membuat kesimpulan atau kesimpulan dini. Misalnya kita nonton film durasi 2 jam, baru 15 menit sudah menyimpulkan, wah ini gini-gini ya, sudah menilai tuntas. Padahal film baru diputar 15 menit, masih 1 jam 45 menit. Itu namanya mengambil kesimpulan dini dan sangat berisiko membuat panjenengan gagal paham. Kalau sudah gagal paham ya nanti berubah haluan. Yang tadinya seneng banget melakoni ritual, melakoni pisuwanan, ngundi dawuh leluhur, melaksanakan dawuh leluhur, akhirnya panjenengan berubah haluan, meninggalkan semua, kemudian mencari jalur yang lain ya, yang serba pakai mahar. Wah ini kayaknya heboh, dan panjenengan menjadi kurang cermat, kurang permono waskito, akhirnya gampang tertipu karena menjadi orang yang gumunan, kagetan, melihat di media sosial yang penuh permainan gimmick sandiwara, tapi panjenengan tidak sadar bahwa itu hanya tipuan yang UUD, ujung-ujungnya duit. Nah di situ baru panjenengan setelah habis-habisan duit, habis waktu, tenaga, pikiran, kemudian baru menyadari, wah ternyata aku kena tipu. Akhirnya apa? Makin runtuh, makin amblek lagi, makin jatuh. Nempuh spiritual Jawa nggak ada hasil, pindah haluan nggak ada hasil, ya kalau masih kuat mental ya tidak akan menjadi pelaku kriminal. Tapi kalau sudah kepepet, nggak kuat mental, akhirnya jadi pelaku kriminal. Jadi kita harus mewaspadai semua halangan, rintangan yang bisa mengganggu laku tirakat atau laku prihatin. Ini pernah kita tulis juga kok di blog Sabda Langit WordPress. Nah, cuma ini lebih kita detailkan lagi. Maka kita sebagai pelaku spiritual juga harus bisa mencermati apa saja yang menghalangi kesuksesan, menghalangi kita meraih, mewujudkan cita-cita. Itu kalau
di spiritual Jawa, sampai-sampai yang Gusti Mangkunegara IV memperingatkan, mewanti-wanti kita agar supaya jangan sampai gagal saat kita menjalani laku prihatin, laku tirakat ini. Dalam serat Widatama, ada yang tahu nggak? Coba yuk kita tembangkan bareng ya. Nanging to paksa tutur rene tuwa semong catur mbok lumuntur lantaraning utami sing sapa temen tinemu nugraha kemeng keprabon. Ya, sing sapa temen tinemu, siapa yang bersungguh-sungguh dan fokus itu nanti akan berhasil, akan tinemu, akan ketemu dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan. Jadi kalau panjenengan misalnya, Romo yakin di sini banyak yang sudah merasakan efek yang sangat positif dan manfaat hasilnya dari perjalanan ritual spiritual yang sudah panjenengan lakukan. Tetapi ketika suatu saat nanti panjenengan punya harapan cita-cita yang lebih tinggi lagi dan masih gentur laku tirakat prihatin ritual mundi dawuh leluhur tapi kok belum berhasil ya, itu harus ada koreksi dalam diri. Koreksinya itu yang satu, apakah diri kita ini sudah pantas untuk mendapatkan apa yang kita harapkan cita-citakan itu. Yang kedua, apakah yang kita harapkan dan cita-citakan itu memang layak dan pantas kita dapatkan, karena tidak segala sesuatu yang bagus, yang baik, yang ideal untuk kita itu cocok. Ya, kadangkala kita memilih satu tujuan target tapi tidak tepat untuk kita. Kita ngarep misalnya nih proyek A, proyek B jatuh ke tangan saya. Tapi sesungguhnya proyek itu banyak kasus dan sangat besar resikonya. Ketika kita nggarap proyek itu nanti akan mengalami sikon yang sangat rawan high risk. Bisa jadi malah panjenengan terlibat kasus walaupun tidak sengaja, tidak merencanakan, tetapi karena masuk ke dalam gerbong yang memang itu gerbong para kriminal, panjenengan berada di dalamnya, ya tentu saja minimal akan menjadi saksi. Dan itu juga nanti ujung-ujungnya nggak dapat hasil. Apa yang telah panjenengan raih nanti keluar lagi untuk biaya menyelesaikan masalah. Nah, kadangkala kita berharap sesuatu yang kelihatan seolah-olah bagus, ternyata isinya penuh racun. Nah, saat seperti itu, apa yang menjadi doa harapan panjenengan itu gagal. Nah, saat gagal panjenengan menyimpulkan, wah ternyata leluhur nggak perhatian ya, Tuhan nggak mengabulkan apa yang menjadi doa harapan saya. Akhirnya leluhur dan Tuhan yang disalahkan, dikambing hitamkan. Itu ada juga yang seperti itu. Terus satu lagi yang perlu kita sampaikan, ini ada logika yang sangat lucu sebenarnya, tapi konyol. Jadi ketika kita sudah melaksanakan tirakat, mundi dawuh leluhur, bahkan inisiatif sendiri, suatu ketika panjenengan merasa sudah puas diri. Wah, kayaknya saya sudah cukup, sudah lulus melakukan tirakat prihatin dawuh leluhur itu, kayaknya sudah cukup dan lulus. Panjenengan menilai diri sendiri seperti itu. Kemudian berhenti untuk melakukan jalan spiritual, stop. Akhirnya fokus ke pekerjaan. Ini sudah makmur kok, sudah berkembang, ngeremboko, buka cabang tidak hanya 1-2 tapi banyak. Nah, panjenengan terus menghentikan ritual, tirakat, dawuh leluhur. Saat seperti itu yang terjadi apa? Ternyata leluhur yang selama ini intensif mendukung, menopang, membukakan jalan supaya Anda meraih kesuksesan, itulah leluhur pertama yang paring duka parikeno, yang marah dan nggak akan menegur karena udah diabaikan oleh leluhur.
Saya pernah menyaksikan, Romo pernah menyaksikan itu terhadap seseorang yang bersikap seperti itu. Eyang Brintik garwa Panembahan Budu hanya ngendika singkat, wong kok sombong, congkak, bakal tak jugar kabeh sing tak paringke. Mengerikan ini. Bakal tak jugar itu artinya ya bakal dicabut. Kalau sudah diparingi ilmu bakal diambil, dimusnahkan lagi. Karena apa? Ya itu sudah keterlaluan sekali. Jadi udah nggak ada gunanya untuk memuliakan orang-orang yang tidak mulia seperti itu. Nggak ada gunanya. Toh nanti kalau melanjutkan kehidupan ya nggak ada guna, nggak ada gawe untuk kehidupan ini. Uripe wis ra murup meneh. Jadi di sini leluhur akan melihat panjenengan semua mana yang hidupnya itu bisa murup, uripe murup, berguna, bermanfaat untuk orang lain bahkan untuk seluruh kehidupan. Dan melihat mana panjenengan yang kira-kira ini satu persatu akan dilihat secara detail. Mana ini yang konsisten, mana ini yang temen ya, sungguh-sungguh dan konsisten. Tidak angin-anginan, tidak males-malesan, dan tidak hanya peng-pengan bersemangat ketika ada kepentingan. Tapi kalau sudah tercapai, terwujud, ya sudah menganggap dawuh leluhur itu ya kalah dengan kesibukan duniawi. Apa nggak ingat kesibukan kesuksesan kita dalam pekerjaan itu juga awal mulanya juga karena pengestu leluhur. Sangkan paraning dumadi karena ada doa restu, kekuatan, jimat paripe yang diberikan para leluhur kepada kita sehingga sukses. Itu yang kita harus merubah mindset atau pola pikir. Yang namanya perintah leluhur itu adalah punya level penting ya, tingkat pentingnya itu, urgennya itu nomor 1, lebih penting ketimbang urusan duniawi, kecuali ada keluarga yang meninggal. Tapi biasanya kalau kita sudah sendika dawuh ikut marak sowan di hari H, tanggal berapa kita akan melaksanakan, ya ndilalah di hari itu tidak ada keluarga yang meninggal, tidak ada hal-hal yang sifatnya itu akan menghalangi. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah ini kita jelaskan seperti ini karena apa? Hubungannya dengan Suro Kesinungan. Suro Kesinungan hanya orang-orang yang pinilih dan terpilih yang akan mendapatkan anugerah besar atau kesinungan. Jadi marilah kita sama-sama untuk selalu mengasah, mengolah batin agar lebih cermat, menjadi orang-orang yang mampu nggayuh kawicaksaning Gusti. Kalau misalnya mengambil kesimpulan kok berisiko, ini kesimpulan yang saya ambil ini sepertinya mengandung risiko besar. Panjenengan coba diskusi dengan sedulur lainnya. Kalau menurut kamu pendapatnya apa ada kejadian seperti ini? Nanti biar sedulur-sedulur lainnya bisa ikut mengoreksi. Jadi jangan terlalu percaya diri untuk mengambil kesimpulan. Sering-seringlah diskusikan, manfaatkan grup-grup itu untuk berdiskusi dengan sedulur-sedulur lainnya. Mungkin ada pengalaman yang lain atau ada pemikiran yang lebih cemerlang atau penglihatan mata batin yang lebih waskito, itu yang akan membantu. Jadi itulah manfaatnya membuat grup itu untuk saling asah asuh, bisa saling mengasah kepinteran, kepandaian, kecerdasan, lahir batin, saling mengasih. Jadi semua dilakukan dengan penuh welas asih, dengan ikhlas, tidak menggunakan pamrih kepentingan pribadi, ora golek menange dhewe, golek butuhe dhewe, dan golek benere dhewe. Itu mental 3G harus kita buang jauh-jauh. Golek benere dhewe, golek menange dhewe, golek butuhe dhewe. Dan yang ketiga, ngaku ya. Dan yang ketiga itu untuk saling asuh. Saling asuh itu ya berarti panjenengan memerankan sebagai pamomong terhadap sedulur yang lain. Tidak harus yang lebih tua momong yang lebih muda, tetapi bisa juga yang muda momong yang lebih tua. Cara ngomongnya gimana? Ya dengan pengalaman panjenengan, bukan dengan umur panjenengan. Romo garis bawahi, panjenengan momong yang lain itu bukan patokan umur, jumlah usia bukan, tetapi pengalaman. Meskipun pengalaman panjenengan sedikit, tetapi kalau ada satu pengalaman yang unik, mungkin akan berharga, berguna untuk yang lain. Nah itu namanya panjenengan telah momong sedulur-sedulur yang lainnya dengan pengalaman unik panjenengan. Jadi kita itu menjadi guru berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori dan umur. Jembatan Mas Frans.
Ya toh? Kita ngomong itu bukan dengan umur, je. Wong banyak kok yang tua tapi tuase mung pikun. Kita bisa kok berguru kepada yang muda karena pengalaman berbeda. Romo selalu berguru pada yang muda karena pengalaman yang berbeda. Tidak melihat umur dan usia. Nanti kita akan sowan, itu langsung naik dari Sapit Urang. Bangsal Sapit Urang itu yang tengah itu, yang ada pintu gerbang. Terus masuk itu Bangsal Sapit Urang. Nanti naik kita langsung ke Kanjeng Sultan Agung. Nanti pada saat kita mau masuk gerbang pertama ya kita sungkemnya seperti ini. Karena wong Jawa ya. Nek tentara ini boleh, ya boleh nek dengan komandan. Kalau dengan komandan boleh. Tapi kalau dengan leluhur begini, dengan orang tua kita begini. Loh itu kan kayak emangnya ini nyembah Tuhan apa? Loh itu wong bodoh. Nyembah Tuhan itu enggak dengan cara begini, tapi tanpa gerakan, tanpa terlihat, hati kita nengening langsung connect ke Tuhan, itu nyembah. Nek wong Jawa nyembah Tuhan itu enggak pakai gerakan-gerakan yang olahraga, itu enggak perlu, justru nengening. Panjenengan meditasi semadi meneng bae itu manembahing Gusti. Nanti setelah masuk pintu gerbang pertama naik lagi, nanti ada tempat kotak gini seperti kandang tapi kecil, ada altarnya dan ada padupan. Di situ tempat stananya Kanjeng Ratu Kidul kalau beliau sedang rawuh ke sini. Nah, nanti dari situ kita juga nyambung rasa ngatur ke sembah bekti kepada Kanjeng Ratu Kidul. Nanti kalau kita ngadep ke selatan sana, kalau langitnya cerah akan kelihatan permukaan air laut di atas bukit. Ini di selatan sana itu nanti ada bukit, di bawah itu ada bukit, di atas bukit itu kelihatan cakrawala. Jadi kaki langit yang langsung bersentuhan dengan samudra. Nah, nanti setelah kita di situ sungkem, baru kita masuk ke gerbang terakhir tempat Kanjeng Sultan Agung. Di situ di atas tuh ada pataka atau mahkota di atas bangunan. Kita sungkemnya ke situ aja, ke mahkota. Terus nanti masuk, pertama nanti kita nyekar Kanjeng Sultan Agung, lanjut Kanjeng Ratu Batang. Terus kalau nanti dibuka ya bisa ke Amangkurat Jawi atau Amangkurat 4. Jadi kita nanti hanya di luar saja ya, kita nggak nyekar ke dalam Amangkurat 4 enggak. Tapi nanti cukup kita nyekar di Dalang Soponyono. Dalang Soponyono, terus sebelahnya ini ada Mbang Repet. Jadi urutannya Kanjeng Ratu Batang, Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang, terus yang Dalang Soponyono dan Nyai Mbang Repet itu Dalang Kraton era Kanjeng Sultan Agung. Ada juga Nyai Cindira Laras, itu garwa Dalang Soponyono, tapi tempatnya agak ke bawah sedikit. Dalang Soponyono ini beliau siapa? Beliau adalah cucu Ki Juru Martani yang ada di Paseran Kota Gede. Ki Juru Martani punya putra Ki Juru Kiting. Ki Juru Kiting punya putra Dalang Soponyono. Dalang Soponyono punya putra lagi Dalang Panjang Mas. Semua itu orang sakti semua. Tetapi ternyata yang paling sakti adalah Dalang Soponyono. Waktu itu pernah ditanggap oleh Kanjeng Ratu Kidul. Langsung tandem yang Dalang. Jadi Dalang Soponyono dan Dalang Panjang Mas langsung pagelaran wayang kulit di Keraton Kidul. Kalau dilihat dari pantai selatan itu langitnya cerah seperti seolah-olah di selatan itu ada kota. Dan di atasnya itu sinar bias dari tengah kota itu seperti menerangi awan dan langit di atasnya. Mungkin di antara panjenengan pernah melihat fenomena seperti itu, yaitu Kidul sedang ada wayangan. Mana ada kota di sana. Dan terangnya langit di atas Samudra Selatan itu bisa dilihat oleh siapapun ketika ada pagelaran wayang atau ada pasewakan agung. Misalnya mau ada bencana besar, itu nanti ada pasewakan agung, para leluhur itu dikomando, di manage oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk bareng-bareng berdoa dan mengatasi, meminimalisir risiko dari bencana itu supaya melindungi semaksimal mungkin warga masyarakat yang akan diterjang oleh bencana. Jadi bukan mencari korban ya, salah, kebalik. Tapi beliau sedang melindungi. Nah, ini bagi orang yang nggak suka seringkali dijadikan fitnah. Di selatan sedang kelihatan terang benderang, itu ada perkumpulan, sana sedang pesta, mau nyari korban, itu salah. Itu fitnah yang kejem. Orang mau nolong, melindungi kok malah
dianggap nyari korban. Setelah dari Dalang Soponyono nyekar ke Nyai Mbang Repet, nah ini bagi panjenengan yang ingin suaranya tidak bliru, tidak fales, tidak silir kalau nembang, nanti nyuwun eyang, nyuwun dipun lunturi ngelmu nembangipun supados gurung kula trenggorokan kula niku dipun resiki ical sing ndamel fales. Dan nanti habis itu coba nembang, nggih, atau besok atau lusa. Kadang nembang pop sama nembang Jawa itu kadang kebawa, popnya masuk ke tembang Jawa. Jadi ada ya lucu-lucu gimana itu suaranya ngepop tapi di dalam tembang Jawa. Nah, coba nanti nyuwun dipun paringi, dipun lunturi ngelmu nembangipun Nyai Mbang Repet, Eyang Mbang Repet gitu. Jadi, nanti kita bisa tinggal sandal di sini, bisa ditinggal di bawah tangga mau naik, boleh kok, dan aman, nggak hilang, karena banyak abdi dalam. Dan ini sekaligus kita akan memberikan informasi karena banyaknya informasi simpang siur di media sosial yang seringkali banyak orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk ngeruk duit. Jadi seringkali kita dengar di medsos, wah saya mau nyekar ke Imogiri tapi saya dikenai tarif 1,5 juta, saya dikenai tarif 1 juta. Itu karena di sini banyak sekali orang yang ngaku-ngaku sebagai abdi dalam, ngaku-ngaku sebagai yang memanage di pasarian Pajimatan Agung sini. Kadang ada yang mangkal di terminal, di tempat parkir, di mana-mana. Nah nanti di situ mereka yang kemudian bilang ke tamu yang belum pernah pengalaman itu, oh ini kalau masuk itu bayarnya sekian, 500 satu orang, 1 juta, 1,5, ada yang sampai kena 4 juta. Mereka nerima uang dari tamu dan sebagian kecil uangnya itu paling hanya yang disedekahkan ke sini. Jadi ya itu ngakali semuanya, ngakali tamu, ngakali para abdi dalam di sini. Maka ini kita sekaligus untuk klarifikasi pengalaman yang selalu kita saksikan di sini. Ya coba kalau panjenengan semua yang marak sowan sudah tahu kan, sudah pengalaman langsung, apakah ada abdi dalam yang minta? Nggak ada kan? Kalau memang mau minta ya seikhlas, itu nggak akan terjadi. Tapi kita yang memberikan seikhlasnya, semampu dan sepantasnya. Bukan abdi dalam yang minta, oh ini harus bayar sekian, enggak. Ya cuman kalau jamnya itu sudah tutup, misalnya hari Jumat itu tutup jam 12. Ya kalau kita buka setelah jam 12 kan berarti sudah bukan jam kerja. Kalau perusahaan ya katakanlah ini jam lembur. Ya kita sebagai orang ya harus ngerti lah tepo seliro, yang harusnya beliau-beliau abdi dalam itu sudah istirahat waktunya, tapi masih kita mohon, kita minta untuk memberi pelayanan kepada kita semua, ya kita tepo seliro, kita ya harus ngerti. Itu yang terjadi hanya seperti itu. Tapi untuk pagi jam 9 sampai jam 12 misalnya, itu waktu buka untuk umum ya monggo langsung masukkan ke kotak, kebagi kemana, monggo silahkan. Atau mau dikumpulkan nanti terus diberikan kepada koordinator para abdi dalam juga bisa. Nggih. Jadi abdi dalam itu tidak pernah minta. Kalaupun panjenengan memberikan uang ke kotak itu nanti ya untuk biaya perawatan di komplek Pajimatan Agung Imogiri ini. Kan ini perlu juga perawatan, banyak infrastruktur yang harus dirawat secara berkala. Ya mudah-mudahan nanti panjenengan siapapun yang belum pernah marak sowan ke sini, siapapun yang melihat pesan saya, mendengarkan pesan saya ini, ya semoga ke depan lebih hati-hati. Jangan mudah percaya orang yang menjadi tiba-tiba menjadi guide dari tempat parkir, dari parkir di atas, parkir di bawah, di terminal. Itu nanti begitu parkir langsung didatangin orang, ditawarin untuk nyekar, sowan, tapi melalui saya saja gampang langsung masuk ke atas, tapi bayar sekian. Nah itu di mana-mana ada, bahkan di kota gede pun ada. Tapi di sana abdi dalam sudah kita himbau dan sekarang sudah diberantas. Jadi termasuk ada orang-orang yang nongkrong di tempat pelukatan, misalnya di Sendang Kakung, Sendang Seliran, nanti ada yang nongkrong di situ menunggu korban. Kalau ada orang yang melukat nanti terus didekati, diajak ngobrol, berlagak seperti paranormal, ditebak-tebak, ya main tebak aja lah, pokoknya yang kira-kira 10 tebakan nanti yang kena 3 atau 2 kan udah jadi ampuh, itu ujung-ujungnya nanti ya dikenai duit gitu. Atau tiba-tiba, Pak, Bu, ini saya kok sudah kerasa
panjenengan mau ke sini dan saya itu harus ngambil benda ini untuk diberikan ke Anda. Karena Anda kan butuh, Anda sedang ada kesulitan hidup, sedang susah, sedih lah. Orang ditebak-tebak gitu kan kadang terus, oh iya ya aku ya lagi sedih. Ya kan, sedih kenapa kucingnya mati lah, ya, mengada-ada kan. Itu main sugesti seperti itu. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Ya sudah, monggo seikhlasnya saja. Ya nanti 100-200 hanya cuma batu yang diambil dari mana entah ya. Ya itu harus hati-hati. Romo tegaskan, kalau panjenengan sedang ritual dimanapun ada orang yang mendekati mengaku berlagak paranormal, nanti yang menjual benda pusaka, menjual keris dan semuanya, itu seringkali terjadi seperti itu, abaikan saja. Ya, abaikan saja. Makanya banyak yang sudah tahu seringkali malah mencatut namanya Romo, namanya Papi dicatut, tapi bukan untuk kejahatan, tapi untuk menyelamatkan diri. Ada banyak yang mau sowan ke sini di terminal sudah ketemu, didekati orang mau nyekar langsung bilang, oh saya ke sini didhawuhi Romo Sabdo Langit, ulang wonge langsung nyuwun ngapunten. Ya karena apa? Bukan karena Romo ini yang menakutkan, tetapi karena orang ini berarti sudah tahu banget tentang peraturan yang di sini, sudah tahu di sini apa yang harus dilakukan. Jadi bukan korban potensial, malah bisa jadi nanti dilaporin ke keraton, pecat. Ya. Nah itu kita sudah selesai menyiapkan. Ini semua copot ya? Yang ya. Monggo kebayanya dilepas, terus ini selendang yang menutupi pundak juga dilepas. Kita pakai kain kembar yang kalaupun ada bekas kerokan cuek aja. Malah keren kok itu, yang lain polos, yang ini malah dibatik itu kan keren. Ini drummer kecil kita dan pianis kecil kita, prestasinya udah mendunia. Mbak Eca. Daru Mas Angga ya, nanti duet ya, duet sama Eca, nanti Yangkung yang gitar wis. Saya seenaknya. Dia mangke. Bayam lo sawah dengan Sabu baik. Nggih, nggih, monggo. Lewat kanan. Udah dapat. Oh ya. Monggo kanan. Kanan. Monggo sungkem sedaya. Kunjuk atur dumateng Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang. Sedaya para nata ingkang nderek sumare wonten ing Pajimakan Agung Imogiri. Kepareng aturaken sekararum gondarum gantal tinang dadi saha dupa arum ugi melakiri munce bawang sebungkul ingkang dipun pundi kanthi baki utawi nampan emas sedaya kados menapa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Ratu Batang, Kanjeng Sultan Agung. Sedaya kula aturaken pinangka raos bekti kula dumateng Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang. Mugi sedaya lare-lare ingkang sami nderek menapa dene mboten saged nderek ingkang sami saged caos ulu bekti menapa dene boten.
marak sowan kula ing sonten menika nyuwun agunging panuwun dene tansah kersa njangkung jambangi lampah kula sak brayat. Mugi ing samangke tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaken dening para leluhur. Pramila menika kanthi sedaya ingkang kula aturaken ing sakmangke mbok bilih sedaya sami matur piyambak-piyambak namung debi-debi sumindih ing pangajab kersa Kanjeng Sultan Agung Kanjeng Ratu Batang saha para nata ingkang sumaring wonten ing Pajimatan Agung Imogiri kersa paring sawabekah pangestu. Mugi kita sedaya dados tiyang ingkang kesinungan anugrah agung kawilujengan sak tiba-tibane tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Mugi dados tiyang ingkang uripipun murup lan migunani tumrap nusa lan bangsa menika saged nerasaken perjuangan para leluhur, njejekaken saka guru bangsa dados satriyaning nagari, dados wanita utama ingkang saged hamengkoni pinangka ibu bumi pertiwi lan ingkang kakung minangka saged dados pangayomaning gesang samubarang, gesang sak brayat, dados bapa angkasa. Sedaya saking daya panguwasanipun pangestu para leluhur agung ingkang sumaring wonten ing Pajimatan Agung Imogiri, mugi dados jimat paripih ingkang handayani kasantosaning gesang kula sak brayat. Pinangka njangkepi atur kula kepareng badhe ngaturaken sekar pangkur pada kaping 12 kaping 13 kalajengaken gambuh 57 serat Widatama Yasan dalem yang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan.
mekaten yang Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Kesultanan Agung, Kanjeng Ratu Batang menika pinangka apa yang saged kula aturaken ing musana nika ngaturaken ugi sekar srengenge utawi bunga matahari minangka perlambang utawi simbol supados sedaya ingkang sami marak sowan ing dinten menika saged dipun paringi pepadang kangge gesangipun piyambak-piyambak tinebihna saking pedhut pepeteng saged luar biar padang terawang sedayanipun pinanggih kesainan. Ibu Bumi Bapak Angkasa, Nyai Among Kyai Among, Nyai Slamet Kyai Slamet, Nyai Biru Kyai Biru, Nyai Jogorogo Kyai Jogorogo, Kakang Kawah Adi Hari-hari, kadangku kang lair nunggal sedina lan sewengi, sedulurku papat kiblat kelima pancer, ingsun rewangono maneges marang Gusti ingkang akarya jagat, hong wilahing sekaring bawana langgeng, duh jagat dewa Bathara, manunggaling cipta karsa jiwa sukma kalawan rahsa, sun suwunaken rejeki ingkang kathah sumrambah lumeber dhateng sederek-sederek ingkang caos bekti dumateng tiyang sepuhipun, dumateng para leluhuripun, ugi mliginipun dumateng para leluhur agung ingkang sumare ing Pajimatan Agung Imogiri. Ana kepareng kang maha kuwasa sak pinuwunku kinabulan, ciptaku dadi pangucapku dumadi saking dayaning Hyang Widi. Sederek-sederek ingkang asmanipun kasebat menapa dene ingkang boten kasebat, ingkang saged marak sowan menapa dene ingkang nyambung raos saking pidalem piyambak-piyambak. Inggih menika Bapak Ahmad Sodik, Ibu Sri Dewi Imayanti, Bapak Fransiskus Kaverius Frans Daniel, Bapak Suciyo, Ibu Tutik saking Bandung, Ibu Icuna Rohmana Dewi, Ibu Ningsih Dewi, Bapak Ervin Supriyanto, Bapak Joko Sutono, Bapak Adi Indra Lumakso, Bapak Agus Triyono, Ibu Siti Mahfiroh, Bapak Arum Wardani Nusa, Bapak Adi Utomo, Bapak Rumekso, Bapak Madi Sera Pariyatna, Ibu Pramawati Yustiana, Bapak Taufik, Ibu Mistiah, Bapak Aditya Eka, Ibu Yuni Nurbianti, Bapak Susilo, Bapak Bambang Dwi Novian, Ibu Yekti Mariani, Ibu Reni Susanti, Ibu Suneti Atmoro, Bapak Agung Prasetyo, Bapak Taat Taufik, Bapak Irwan Cahyo, Bapak Antonius Pantomi, Bapak Iwan Saputra, Bapak Gari Mahdabikia, Bapak Eko Wahyu Sasongko, Ibu Pariem, Bapak Vincentius Eko, Bapak Andrianto, Bapak AA Sagung Sintia, Bapak Julius Sutanto. Sedaya wau ingkang kasebat mugi sapapangestu saking Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, Kanjeng Ratu Batang tuwin sagung Paranata ingkang sumare ing Pajimatan Agung Imogiri ingkang tansah winantu dadosna jimat paripih ingkang handayani kasantosaning gesang lan minangka dados margi kautaman kesinungan anugerah agung. Mugi salampahipun samya pikantuk wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka, jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya, dadi ingkang tansah pinuji. Kepangrenga kula semidah malih ngaturaken agunging panuwun mugi sawapangestu Kanjeng Sultan Agung Kanjeng Ratu Batang tuwin sagung Paranata ingkang nderek sumare ing Pajimatan Agung Imogiri dados jimat paripih ingkang handayani kasantosaning gesang sedaya, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya wonten ing situasi lan kondisi kados menapa kemawon. Mugi sederek-sederek ingkang kasebat menapa dene ingkang boten kasebat tansah winantu ing karahayon dadya janma utama pepoyaning kautaman. Ing pangajab sederek-sederek samudaya pantes tinulat tinulodo kadunungan lan kesinungan anugerah agung lan mliginipun ingkang nembe nandhang gerah
Mugi enggal pinaringan daya kegiatan saking para leluhur agung ingkang sumari wonten ing Pajimatan Agung Imogiri, saengga enggal pinaringan dangan sehat bergas waras kalis saking sedaya lelara penyakit lahir batin lan sedaya siku bebendu menapa dene lelara ingkang asalipun saking sejo ala tiyang sanes. Mugi sederek-sederek sedaya dados tiyang ingkang sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo lan sugih slamet. Sabdaku dadi pangucapku dumadi saking dayaning Yang Widi. Rahayu rahayu sagung titah dumadi. Duh jagat dewa Bathara welas amring dasih kang nandang luarna saking ridu mukya kertayu wana satu kali saking kalapa bendu jati atemahan mulya karo ben sing